Dia terluka parah. Aku harus membawanya ke rumah sakit. Ya ampun, tidak ada orang di sini. Aku harus minta bantuan siapa? Berhenti, berhenti! Sekarang tolong bantu aku. Ada orang terluka. Aku harus bawa dia ke rumah sakit. Ayo cepat, ayo cepat. Ada penumpang yang sedang menungguku. Bilang saja pada orang itu kau harus mengantarkan orang ke rumah sakit. Ini keadaan darurat. Aku akan coba hubungi Prita lagi. Teleponnya tidak aktif. Anak-anak ini. Mungkin saja Kak Prita sibuk sehingga pulangnya terlambat. Ini benar-benar sudah terlambat. Tapi setidaknya dia bisa menelpon untuk memberitahu kita apa yang menahannya. Tapi dia tidak. Kalau kau punya nomor seseorang di rumah Lutra, coba telepon ke sana. Aku punya nomor Kritika. Biar aku telepon dia. Baiklah, Aksai. Apa itu? Aksai, sebentar ya. Aksai, tolong jangan dimatikan dulu ya. Aku dapat telepon dari Sristi. Terima kasih. Halo, Kritika? Bisa aku bicara dengan Kak Prita? Teleponnya tidak bisa diangkat. Aku ingin bicara. Pak, Prita sudah pergi dari tadi. Dia seharusnya berada di sana sekarang. Dia... sepertinya itu Kak Prita sudah pulang. Sampai nanti ya. Hari ini aku akan. Apa yang terjadi? Kak Prita? Karan, siapa yang melakukannya? Apa yang terjadi dengan Karan? Karan tidak sadar. Karan? Ayo kita baringkan. Sristi, tolong siapkan tempat tidur untuknya. Hati-hati. Lewat sini. Ayo cepat. Iya. Terima kasih banyak. Kau benar-benar membantuku. Tidak usah, Bu. Tidak usah berterima kasih padaku. Karan adalah favoritku. Dia pemain kriket yang sangat baik. Aku menganggap diriku beruntung bisa membantunya. Maaf, aku permisi dulu. Prita. Tolong ceritakan apa yang terjadi, Kak. Prita, apa yang terjadi? Itu Karan, kan? Tolong ambilkan Bagaimana aku. dia terluka? Tolong ambilkan aku air hangat dan handuk. Ya, aku ambilkan. Oh, ya Kakak, Tuhan. jangan bilang kalau kau sudah memukul Karan. Apa? Dia sangat kasar padamu di rumah Lutra. Apa ada yang salah denganmu? Ayo jawab. Kalau kau memukulinya, harusnya tinggalkan saja. Kenapa dibawa pulang? Bagus dibawa pulang. Kalau tidak, pasti dalam masalah besar. Bahkan bisa dilaporkan ke polisi. Itu bisa berbahaya bagi Prita. Tunggu, Beritahu kami, Prita. sekarang izinkan aku bicara dulu. Tolong biarkan aku bicara. Karan bukan untuk disalahkan. Sebenarnya, dia menyelamatkanku hari ini. Apa kalian masih ingat Sanju? Sanju menyakitiku. Sanju menyakitimu? Hah? Bajumu robek. Apa kau baik-baik saja? Iya, aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Karan sampai di sana tepat waktu dan memukul Sanju di kepala dengan tongkat. Tapi dia juga terluka. Aku membawanya pulang. Dia butuh perawatan segera. Maafkan aku, Kak Prita. Ini semua gara-gara aku. Tidak ada yang terjadi karenamu. Kau tidak perlu minta maaf. Karena aku sudah berhasil mengatasi semua ini. Karan sampai di sana pada waktu yang tepat dan dia menyelamatkan aku. Sekarang kalian bisa tinggalkan tempat ini dan aku ingin merawatnya. Iya, baiklah. Oh iya, sekarang kau telepon keluarga Karan dan beritahukan pada mereka dia di sini. Mereka pasti khawatir. Iya, baik, Kak. Aku baik-baik saja, Ibu. Sanju bahkan tidak bisa menyentuhku. Ya sudah, cobalah untuk membuatnya sadar. Aku akan panggil dokter. Cepat, berikan nomor dokter. Lupakan dokter. Tuhan tahu kapan dia akan sampai. Prita, aku akan mengambil lotion. Oleskan di lukanya dan dia akan baik-baik saja. Sekarang apa kau mengerti? Apa yang tadi aku katakan padamu? Aku harap kau bisa mengerti. Kalau Karan tidak sampai di sana dan menyelamatkan Prita, kau tahu apa yang bisa terjadi? Kau perlu ekstra waspada sekarang.
Aku tidak tahu kalau Sanju bisa melakukan hal ini. Aku sadar ini salahku. Aku minta maaf. Aku tidak ingin kau minta maaf padaku. Aku hanya ingin membuatmu mengerti. Kau masih muda, kau belum membuat kesalahan. Dan ini bukan yang seperti biasa. Tapi kau harus selalu berhati-hati dengan semua orang yang akan kau hadapi nanti. Ada caranya menangani orang seperti itu. Mereka itu adalah preman yang berbahaya. Mereka bisa melakukan apapun. Mereka orang-orang yang berbahaya. Lalu, kalau mereka berbahaya dan kuat, aku jadi takut. Aku ini wanita yang pintar. Aku juga punya kekuatan, Bu. Aku tidak akan pernah mengampuni Sanju. Tidak, kau tidak akan melakukan itu. Kau harus siap sepenuhnya sebelum melakukan tindakan apapun. Kau tidak boleh gegabah. Ini bukan saatnya kau bertindak. Salah, kau bisa menjelaskannya nanti dengan sopan. Kau juga tidak boleh kehilangan kesabaran. Aku pergi dulu ya, aku mau ambil lotion. Ya sudahlah, berikan aku nomor dokternya. Aku belum bisa menemukannya. Buku hariannya belum ketemu, tapi aku coba cari. Aku akan pergi ke sana sendiri. Klinik Dr. Sarma berada di dekat sini. Aku akan membawanya bersamaku. Tolong hubungi keluarganya Karan. Mereka pasti khawatir. Baik, Bu. Halo? Ya, Sristi. Kau ingin memberitahu kalau Prita sudah di rumah? Tidak. Maksudku, iya. Sebenarnya Karan juga ada bersama dengan Kak Prita di sini. Apa? Karan? Sristi, Kenapa bicaramu begitu tegang? Sebenarnya ada apa? Bicara. Tuhan. Ibu. Ada apa? Ibu. Kenapa? Ibu. Kenapa kau kelihatan cemas? ada apa? Ibu. Karan ada apa dengan Karan? Katakan. Apa yang terjadi? Ada apa? Ada apa Karan ini? sekarang sedang pingsan di rumah Prita. Karan ada di rumah Prita. Kedua bersaudara itu adalah ancaman. Mereka pasti melakukan sesuatu padanya sampai Karan pingsan. Bibi Karina, ini bukan satu yang menyalahkan orang lain. Aku akan ke sana dan memeriksanya. Kalian tenang saja. Tunggu, Ibu ikut. Risap, tunggu. Raki, tunggu. Aku ikut. Aku juga ikut. Kau masih pingsan. Aku selalu salah menilaimu. Aku selalu memberitahunya. Aku menyebutmu orang yang tidak menghargai, sombong, bahkan memalukan. Aku pikir kau tidak menghormati wanita manapun. Aku berpikir kau adalah seorang anak kaya yang manja dan kurang pendidikan moral. Tapi aku salah. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kau tidak menolongku. Bahkan kau tidak seburuk yang aku pikirkan. Sebenarnya, kau sama sekali tidak buruk. Kau adalah orang yang baik hati, yang memiliki karakter yang baik. Aku tidak tahu kenapa aku selalu kasar padamu. Aku selalu berdebat denganmu. Aku telah mencurigai hal yang tidak perlu. Kenapa kau biarkan aku jatuh? Lalu aku harus bagaimana? Kau selalu jatuh di pelukanku. Aku tidak akan menyelamatkanmu. Memangnya aku ini pengawalmu ya? Apa kau tahu apa masalahmu? Kau selalu berkata kasar. Kau tidak berpikir 2 kali sebelum bicara. Itulah kenapa aku selalu bereaksi seperti yang kulakukan. Aku benar-benar telah salah menilaimu. Kau menyelamatkan hidupku hari ini. Bangun, Karan. Ya Tuhan, kau demam tinggi. Ya Tuhan, Karan tolong bangun. Buka matamu. Kau baik-baik saja? Terima kasih banyak, Karan. Aku akan selalu berterima kasih padamu. Untuk apa yang telah kau lakukan padaku hari ini, aku sangat berterima kasih. Apa begitu caranya mengucapkan terima kasih? Dari tadi kau menekan lukaku. Maaf,
Maaf, apa itu sakit? Di mana aku? Rumah siapa ini? Tunggu, jangan berdiri. Duduklah dulu. Kau terluka parah. Kau juga demam. Beristirahatlah. Ini rumahku. Kau ada di kamarku. Apa? Tapi... Kau jatuh dan tidak sadar. Rumahku berada di dekat sini. Makanya, aku membawamu ke sini. Aku minta maaf karena salah paham. Aku tidak bisa melupakan apa yang kau lakukan untukku hari Sudah ini. cukup. Jangan terbawa perasaan. Sebenarnya aku ini ingin mengantar tasmu itu. Dan kebetulan kau dalam bahaya, jadi aku menyelamatkanmu. Aku mau mengantarkan tasmu karena aku dipaksa oleh Risab. Dan aku tidak bisa tolak. Dan saat itulah aku melihatmu diculik. Aku berharap aku tidak melihatmu, tapi aku melihatnya. Karena aku bertemu Risab, dia memberikanku tugas ini. Aku tidak ingin dia berteriak padaku. Karena itulah aku menyelamatkanmu. Padahal aku juga tidak mau. Kau mengerti? Kau bisa mengatakan apapun yang kau mau. Apalagi kau juga bisa memarahi dan mengutukku. Tapi aku tidak akan mengatakan apapun. Karena aku sangat menghargaimu. Aku benar-benar berterima kasih. Hei Prita, tunggu. Tunggu sebentar. Jadi, penculikanmu tadi sudah direncanakan. Preman itu temanmu ya? Dan kau minta mereka untuk menculikmu. Kau juga sengaja kan tinggalkan tasmu di rumahku? Apa? Karena kau tahu aku harus pergi ke pesta. Oh ya Tuhan, seharusnya aku tahu penggemar gila akan lakukan itu. Dan hanya wanita gila yang berani melakukan semua ini. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Karena kau telah berbuat sangat baik padaku hari ini. Aku berterima kasih padamu sejak aku membawamu ke sini. Bukankah ini terjadi padamu bahwa... Sudah diam! Tahan terima kasihmu. Sebenarnya kau harus minta maaf untuk semua penghinaan yang kau berikan padaku. Biarkan aku merekam suaramu di teleponku. Aku akan mendengarnya nanti dan ajak keluarga dan teman-temanku untuk mendengarkan suaramu. Ayo bicara. Apa maksudmu? Ya, aku tahu. Kau tidak akan lakukan itu, dah? Omong-omong, aku punya ide. Kenapa kau tidak terima? Kau itu penggemarku, kan? Kau sangat menginginkan cintaku. Ayolah, Prita. Sudah saatnya mengakui. Ayo bicara. Kau benar-benar perlu berkonsultasi dengan psikiater. Kau sendiri wanita yang aneh dan kau ingin aku bertemu seorang psikiater. Oh, itu luar biasa. Aku sentimental. Kau aneh. Kau yang aneh. Kau yang aneh. Kau yang aneh. Kau aneh. Kau aneh. Kau. Berhenti. Kenapa kalian bertengkar seperti pasangan suami istri? Apa? Maksudku, kucing dan anjing. Kenapa kalian bertengkar seperti Tepat itu? sekali. Aku lebih suka disebut seperti itu daripada menjadi suami wanita aneh ini. Bahkan aku tidak mau disebut istrimu. Aku tidak mau. Lagi pula tidak mungkin aku memiliki wanita sepertimu. Dan aku tidak bisa menikahi laki-laki sepertimu. Linda, sudah cukup. Sebaiknya aku keluar dari sini sebelum aku juga menjadi emosi. Mengerti? Oh iya, kalau di antara kalian ada yang terluka, tolong hubungi aku ya. Oke? Sukses untuk kalian. Aku tidak mau melawan ya. Aku pergi. Dah. Hei, tunggu dulu. Mana handphonemu? Aku ingin periksa sesuatu. Sanju sudah merusak teleponku. Padahal itu ponsel yang bagus. Aku harus beli yang baru. Harganya kan mahal. Kau aktor yang hebat. Tapi kau pembohong. Aku yakin kau telah mengambil foto denganku untuk memanfaatkanku. Apa kau tidak tahu malu? Cepat berikan handphonemu. Kau tidak pernah berubah. Ya, tentu saja. Karena itulah kau harus pergi dariku. Sedikit pun aku tidak percaya padamu. 1 menit terlalu banyak. 2 detik saja. Aku tidak mau. Ya Tuhan. Coba. Lihat. Tuhan bersamaku. Ada apa? Sudah aku bilang, kau harus istirahat. Kau harus berhenti bicara. Ini tidak baik untuk kesehatanmu. Semua energimu akan terkuras dan tidak ada obat yang akan bisa membantu. Beristirahatlah, dengarkan aku. Berbaringlah dan istirahat. Jika kau tidak ingin berbaring, sandarkan punggungmu dan duduk dengan nyaman. Dan jika kau tidak bisa menutup mulutmu, setidaknya turunkan saja suaramu. Aku rasa itu akan membuatmu jauh lebih nyaman. Aku yakin sekali. Dengan begitu, kau akan merasa jauh lebih baik. Tunggu sebentar. Aku baik-baik saja. Aku merasa pusing saat aku berdiri. Itu sebab kau perlu beristirahat. Ayo istirahat, oke? Kenapa kau terus menatapku seperti itu? Maksudku, kau selalu menatapku. Selain aku, masih ada hal yang perlu dilihat kan? Bukan cuma aku. Apa yang kau pikirkan? Aku tidak tertarik untuk melihatmu. Sekarang kau lebih baik istirahat dan aku pergi. Bagus.
Dokter akan segera datang. Aku pergi ke rumahnya, tapi dia sedang ke pasien lain. Kalau sudah selesai, dia akan ke sini. Aku menyiapkan lotion. Baiklah. Biar Prita membawanya ke dalam. Biar dioleskan. Baiklah, Bu. Dia akan segera baik-baik Apa sudah saja. ditelepon keluarganya? Iya, Kak Prita, aku yang menelpon mereka. Sekarang katakan pada aku, apakah Ran sudah mulai sadar? Iya, dia sudah bangun. Tapi dia merasa sedikit pusing. Dia merasa pusing setiap kali dia berdiri. Kenapa kau tinggal sendirian? Bagaimana kalau dia jatuh? Kepalanya sedang sakit. Benar Tadi sekali. aku menyuruhnya untuk tidak bangun. Terkadang pasien harus ditinggal sendirian. Jika begitu banyak orang di sekitarnya dan mengajukan pertanyaan, dia akan merasa lelah dan juga tercekik. Dan lebih baik dia sendiri. Benar. Kau benar sekali. Nah, sekarang kita di sini saja. Kau bawa lotion ini dan oleskan pada lukanya. Sana. Aku harus menanggung omong kosong si sombong itu lagi. Kak Prita, kalau kau tidak mau, biar aku saja. Aku akan mengoleskan ini di kepala Karan. Baiklah, yang lemah, Sristi. Ayo cepat. Sristi, Ya, Kak Prita. tunggu sebentar. Sekarang biarkan aku yang melakukannya. Hei! Ya ampun, apakah ini awal dari tanda-tanda cinta? Tadinya aku pikir ada sesuatu yang terjadi antara Kak Prita dan Risa. Tapi sekarang ada sesuatu yang terjadi antara Karan dan Kak Prita. Mereka pasti berselingkuh. Kalau tidak, ini tidak akan terjadi. Yes! Hei wanita aneh. Kalau kulihat kau menunjukkan sikap yang berbeda dari yang kau katakan. Kau bilang kau tidak tahan denganku. Tapi sekarang saja kau ada di sini. Aku tahu kau tidak bisa hidup tanpa aku. Kau tahu, tidak ada gadis yang bisa kebal terhadap pesonaku ini. Dia tersenyum. Apa yang dia lakukan? Tunggu sebentar. Ini apa? Ini lotion antiseptik. Aku akan oleskan pada lukamu. Kau akan sembuh lebih cepat. Tunggu sebentar. Menurutmu aku ini bodoh ya? Entah kenapa aku sangat yakin kalau kau telah mencampur cabai ke dalam salep ini. Agar kau bisa lebih menyakitiku. Benar kan? Oh ya Tuhan. Kenapa kau seperti ini? Dengarkan. Aku dengan hati-hati, Tuan Pecundang Lutra. Bahkan jika kau adalah manusia terburuk di dunia, atau kau memiliki 1 juta kekurangan, dan aku sama sekali tidak menyukaimu, itu karena kau belum belajar sopan santun. Bahkan jika kau benar-benar tidak waras, atau bahkan jika kau sangat-sangat menggelikan, ketika aku mulai menghinamu, aku malah kehabisan kata-kataku untuk mengatakan apa. Aku benar-benar berterima kasih padamu untuk apa yang kau lakukan. Dan aku akan melakukan apapun yang terasa benar bagiku untuk menyembuhkan luka yang kau terima karena aku. Tunggu sebentar. Sudah selesai ceramahnya. Tapi aku tidak percaya sepatah kata pun yang kau katakan. Hah? Pertama aku coba dulu. Apakah salep ini berbahaya atau tidak? Bagaimana menurutmu? Sungguh? Ya. Oke. Sekarang berikan tanganmu. Ini. Aduh. Sakit ya? Tidak sakit. Tapi kenapa kau mengoleskannya? Sakit kan? Itu pasti terasa sakit jika kau mengoleskannya langsung pada luka. Tapi aku tidak merasakan apapun. Tapi rasanya sangat enak. Kau yakin? Ya. Janji? Janji. Aku oleskannya sekarang. Tunggu sebentar. Tunggu, aku... Kau sangat takut. Baiklah kalau begitu. Inilah yang akan kulakukan. Aku akan meniupnya sebelum aku oleskan lotion ini. Seperti saat sesuatu masuk ke dalam mata kita. Iya, seperti itu, ya.
Masak apa untuk makan malam? Aku menyimpan kacang polong di luar. Buat alo muter dan nasi. Ayo cepat pergilah. Jangan lupa bikin dal. Ya, buat dal juga ya. Salam. Ayo silakan masuk. Di mana Karan? Apa yang terjadi padanya? Kuharap sakitnya tidak parah. Tidak dia. Tunggu sebentar. Apa yang telah kau lakukan pada Karan? Bagaimana dia bisa pingsan? Kau orang yang ingin melawan dia. Itu tidak benar. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Sristi, tolong beritahu semua orang bagaimana Karan sampai di sini dan bagaimana dia jatuh pingsan. Kau diam saja, Kritika. Raki, kenapa kau bertanya pada mereka? Mereka tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Jelas bahwa mereka melakukan sesuatu pada Karan. Aku yakin bahwa Sarla ingin membalas dendam padaku. Apa kau ingat bahwa aku telah menuduh putrinya selingkuh dan mencuri? Dia mengatakan banyak hal hari itu. Dan aku yakin sekali kalau dia melakukan sesuatu pada Karan karena frustasi. Mentalitas kelas menengah yang khas. Kau terlalu banyak bicara. Kau salah sangka pada kami. Lebih baik kau diam saja. Hentikan cerita tentang situasi Karan. Kami akan mencari tahu apa yang terjadi. Beritahu kami, di mana Karan? Kami ingin bertemu dengannya sekarang. Saat ini juga kami menunggunya. Kau tidak bisa menemuinya. Apa? Karena dia sedang istirahat. Karena itu kalian semua tidak bisa bertemu dengannya. Kalau kalian melakukannya, maka sakitnya akan kambuh. Sungguh? Dia baru sadar beberapa saat yang lalu. Bagaimana kalau dia pingsan lagi? Ini bukan kata-kataku, tapi saran dari dokter. Siapa yang merawatnya kalau bukan kami? Kaprita ada di dalam menemani Karan. Maaf, aku datang terlambat. Aku mencari tempat parkir. Bibi, mobilku parkir di depan rumah. Itu tidak apa-apa, tenang saja. Sristi, di mana Karan? Di ruangan itu. Aku akan sana. Iya, ayo. Tunggu. Kita tidak usah ke sana. Ikuti kata dokter. Risa pasti akan membawa Karan pulang. Sristi sedang bertindak terlalu pintar. Sristi, aku perlu bicara denganmu tentang sesuatu yang penting. Tuhan, jangan-jangan dia marah padaku karena aku tidak mengizinkannya. Baiklah. Teh, Janki, ambilkan teh untuk semuanya. Silakan. Lihat. Kau melakukannya lagi. Kau mendekatiku. Kau mengambil keuntungan dari situasinya. Situasi yang mana? Tunggu sebentar. Kenapa kau menatapku? Kau selalu saja menatapku. Aku merasa sangat tidak nyaman. Aku tidak menatapmu. Aku melihat lukamu karena aku mengoleskan salep ke atasnya. Dan aku juga meniup lukamu karena kau seperti anak yang tidak bisa mengalami rasa sakit. Oh, tunggu. Dengar. Meniupnya di lukaku itu adalah idemu, bukan aku. Ya Tuhan. Kau hanya bisa bicara omong kosong. Aku hanya mencoba untuk membantu. Kau lihat, kau menyalahkanku. Aku tidak memiliki niat buruk sama sekali. Kenapa kau tidak punya niat buruk? Oh, maksudmu seharusnya aku yang memiliki niat buruk? Tidak. Sama sekali tidak. Jangan pernah memikirkannya, oke? Jadi? Tunggu sebentar. Kau mau menyentuhku lagi? Karan? Richard, Karan, kau baik-baik saja? tenanglah Richard. Aku rasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Maksudnya dia baik-baik saja. Sebenarnya aku mengoleskan salep ke luka-lukanya supaya luka-lukanya jadi sembuh. Kau baik-baik saja, Karan? Aku baik-baik saja. Ini hanya luka kecil. Ini bukan luka kecil. Kau tidak tahu betapa takutnya kami. Bagaimana kau bisa tenang-tenang saja? Apa? Kau tahu kan, kalau tim besar bergantung kepadamu, orang-orang mencarimu. Sekarang bagaimana kau akan berlatih dengan luka ini? Katakan padaku. Aku... Karan, ingat baik-baik, kau ini seorang atlet. Apa kau tidak mengerti? Kau perlu disiplin di lapangan, begitu juga di luar. Dan kau sudah melanggar peraturan. Sebenarnya ini bukan kesalahan Karan. Apapun yang terjadi... Rita, jangan berpihak padanya. Aku mengenalnya dengan baik. Dia itu sangat tidak Tunggu, Rishabh. Dengarkan aku. Apa aku boleh bicara? Apapun yang terjadi hari ini tidak normal. Dan Prita bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Bagaimana kalau... Yang harusnya bertanggung jawab adalah kalian berdua. Apa? Kau yang menyuruhku kembalikan tasnya, kan? Aku melihat Prita diculik. Kalau aku tidak menyelamatkannya, kau pasti akan berteriak. Makanya aku menyelamatkannya. Prita memang sok pintar. Kenapa wanita bermain dengan preman? Itu sebabnya dia diculik. Kau bisa bertanya. Dia bertanggung jawab. Tanyakan saja padanya. Prita, kau? Aku tidak pernah mengira kau begitu tidak bertanggung jawab. Lalu apa perlunya kau bermain-main dengan orang-orang itu, Prita? Siapa yang tidak menghormati hukum? Dengar. Aku bicara padamu, Prita. Perhatikan aku baik-baik. Ini bukan hanya tentang keamanan Kara, tapi juga keamananmu. Kalau terjadi sesuatu bagaimana? Iya. Ini parah sekali. Kau harus lebih berhati-hati. Apa kau akan... Rishabh, sudah lupakan saja. Prita, kau harus mendengarkannya. Seorang wanita itu tidak boleh bermain dengan para preman.
Aku memaafkanmu untuk apa yang kau lakukan, oke? Ayo kita pergi. Aku sangat menyesal karena segala sesuatu terjadi tiba-tiba. Aku begitu shock tadi dan bicara padamu dengan kasar, Prita. Risa, Prita juga mau minta maaf, tapi dia tidak mampu melakukannya. Dia merasa bersalah. Apa aku benar, Nyonya Prita? Oke? Santai saja, tidak masalah. Ada apa, Bu? Kapan kau akan berhenti menjadi sok cerdas denganku? Apakah kau pikir aku seperti itu? Kenapa kau selalu saja menyalahkanku? Tidak ada yang seperti itu. Sungguh? Apa yang terjadi di dalam? Kau tidak menceritakan apapun tentang Karan, kan? Kau menghentikanku untuk bertemu dengannya. Apa menurutmu aku bodoh? Sungguh, kuharap kau menyadari apa yang bisa kulakukan padamu karena terlalu jauh. Lalu kenapa kau menyalahkanku, Bu? Aku sama sekali tidak bersalah. Karena aku tahu betapa egoisnya kau dan apa yang ada dalam pikiranmu. Wanita kelas menengah memang seperti itu. Luruskan satu hal. Aku ingin tahu sesuatu. Risab tidak jatuh cinta pada Prita. Dia merasa kasihan padanya. Apa sudah jatuh cinta? Dia tidak akan setuju untuk menikahi Sherlyn. Oh, sekarang aku mengerti. Ternyata kau ini sedang takut, iya kan? Aku? Kenapa aku takut? Aku sangat yakin. Aku harap kau tahu tentang tes kompatibilitas di restoran di mana Risab dan Prita dipilih sebagai pasangan yang terbaik. Jangan-jangan karena hal itu kau jadi stres. Tidak. Menurutmu hal seperti itu mempengaruhiku? Oh, sama sekali tidak. Aku bisa menilai dari ekspresi wajahmu. Kalau boleh kusarankan, mulailah minum obat-obatan yang membantumu mencegah serangan jantung. Tadinya aku bisa menilai kalau Kaprita dan Risab ada sesuatu. Tapi apa yang kusaksikan hari ini adalah sebuah tanda cinta sejati. Sampai mempertaruhkan hidupnya untuk menyelamatkan orang yang dicintainya. Dan ternyata Karan melakukan hal itu. Aku melihat sebuah ketakutan di matamu. Itu sebabnya aku sarankan agar kau mulai dari sekarang minum obat jantung. Prita itu sangat lucu dan juga orangnya baik. Sampai-sampai anak-anakmu memperebutkannya, Risab dan juga Karan. Sepertinya mereka sedang berlomba untuk mengambil hati Prita. Kalau sudah seperti ini, apa yang akan kau lakukan? Gadis bodoh. Gadis bodoh. Omong-omong, apa yang kukatakan tidak akan pernah terjadi, kan? Tidak pernah. Itu tidak mungkin, tidak. Tapi kalau itu terjadi, maka akan sangat menyenangkan. Dia saja sampai kabur mendengar perkataanku. Karina, aku minta maaf karena aku sudah salah. Tapi nanti kulakukan. Aku akan memeriksa dia. Aku tidak mengerti bagaimana aku mengucapkan terima kasih. Apa yang Karan lakukan pada Prita, aku tidak tahu harus berkata apa. Kau tidak perlu berterima kasih. Aku ingin tahu bagaimana perasaan Prita sekarang. Prita baik-baik saja. Terima kasih Tuhan. Kau lihat, kau anggota keluarga tertua. Kedua cucumu sangat sopan karena ajaranmu. Kau sangat berhasil. Mereka sangat menghormati wanita. Terakhir kali Risab datang membantu kami saat kami menghadapi masalah. Dan sekarang Karan menolong Prita. Kami mengajari mereka untuk melakukan hal yang benar. Terkadang mereka mungkin gagal memenuhi tanggung jawab mereka dan bersikap kekanak-kanakan. Tapi mereka adalah laki-laki yang baik dan punya niat yang baik. Mereka tidak tahu bahwa Karan bisa melakukan apapun untuk Prita. Karena semuanya sudah berubah sekarang. Dan Karan sudah jatuh cinta pada Prita. Oh Tuhan, ini adalah situasi yang aneh. Aku tidak bisa mengatakan kebenaran pada siapapun. Karan, apa yang terjadi? Tidak apa-apa, ini hanya luka kecil. Aku baik-baik saja. Nenek.
Nenek memelukku begitu keras, nanti aku pingsan. Kami sangat ketakutan. Aku tidak tahu bagaimana mengucapkan terima kasih padamu. Aku hanya punya berkat untuk diberikan padamu. Kau adalah malaikat bagiku. Tidak, aku bukan malaikat. Sebenarnya aku ingin sekali mengutuk Prita. Aku terluka karena dia. Bu, aku serius. Tidak ada yang boleh tertawa. Aku menyelamatkan Prita karena aku takut dengan Risab. Kalau tidak kulakukan, dia pasti akan memarahiku. Aku melakukan apa yang harus kulakukan untuk menyelamatkan diri. Ya, itu benar. Seandainya kau tidak menyelamatkannya meski melihat dia diculik, aku tidak akan memaafkanmu. Semua yang kukatakan tadi benar kan? Tidak. Aku tahu kau terluka karena menolong Prita, tapi jangan mengutuknya. Dan kau menyelamatkannya karena dia... Jangan khawatir, dia tidak serius, Bibi. Karen benar-benar baik-baik saja. Dia adalah bintang kriket. Luka seperti itu normal. Dia akan baik-baik saja besok pagi. Risab memujiku. Kadang-kadang dia menyebutku tidak bertanggung jawab. Aku kan sudah bilang, mereka akan melakukan hal yang baik. Apa yang kukatakan benar kan? Aku memujimu sekarang. Karena aku tidak ingin orang lain kasihan kepadamu, kan? Aku berbicara keras pada Prita agar dia belajar dari kesalahannya itu. Kau mengerti kan? Adikku? Kau dengar itu? Aku harap kau percaya kata-kataku. Kedua bersaudara itu akan bertarung. Karan! Oh, tidak. Bibi, jangan. Aku sedang terluka. Mungkin Bibi bisa memelukku nanti. Ku harap kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Bagus. Ayo, kita pulang sekarang. Aku akan mengantarmu keluar. Prita pasti merasa tidak suka. Aku bicara kasar padanya. Apa yang kau lakukan di sini? Permisi. Karan, kau mau kemana? Aku mau ambil ponselku. Kau kenapa? Kau takut melihatku ya? Karena aku tidak terbiasa melihatmu di kamar tidurku, itu saja. Oh begitu ya, aku juga sering melihatmu di dalam kamar tidurku. Kau mencari alasan untuk datang ke kamar tidurku. Tidak ada yang seperti itu. Seseorang atau apapun yang mengirimku ke kamarmu. Aku datang untuk mengerjakan pekerjaanku. Oh terserah, handphoneku tertinggal di sini. Itu ponselmu, pasti bersamamu. Ayo, periksa. Tidak ada di kantongku, coba saja. Kau pasti menyimpannya di suatu tempat. Tunggu. Aku tahu tujuanmu. Pasti kau yang mencuri handphoneku. Dan kau sembunyikan di suatu tempat sehingga kau bisa kirim pesan ke semua kontakku bahwa aku pertaruhkan nyawa untuk menyelamatkanmu. Benar kan? Situasinya sangat berbahaya. Aku melawan 3 preman. Oh ya Tuhan, ini bisa benar-benar terjadi. Dengan aku bersikap seperti ini, aku mengambil resiko yang besar. Apa yang terjadi? Kenapa kau diam saja? Ayo bicara, aku sudah terbiasa mendengar omong kosongmu. Salahkan aku untuk segalanya dan tuduh aku. Jika aku menemukan ponselmu ada di dalam sakumu, kau tidak bisa menghindar. Periksa saja kantongku. Kau... Ayo, kenapa kau berhenti? Ayo. Aku tidak bisa begitu dekat dengannya. Jika tidak, dia akan membuatku salah lagi. Minggir kau. Aku akan memeriksa ruangan dulu. Di mana kau mencoba untuk memfilmkan video permintaan maaf itu? Aku bahkan belum membereskan kamar. Pasti ada di sini. Ini teleponmu. Ambil ini dan kau bisa pergi. Hei, tunggu dulu. Kalau sampai ada orang lain yang tahu selain keluarga kita bahwa aku mengambil resiko untuk pergi menyelamatkanmu, maka aku tidak akan memaafkanmu. Kenapa aku bilang orang lain? Jika aku melakukannya, kau akan dilihat sebagai pahlawan. Pahlawan? Pahlawan yang pingsan dan dibawa pulang oleh seorang wanita. Pahlawan tidak pernah pingsan. Dewasalah Tuan Lutra, bahkan anak-anak lebih masuk akal darimu. Prita, ayo tumbuh bersama. Kita akan tua bersama. Kau ingat? Kenapa Karan lama sekali? Sedang apa dia? Ibu,
Karan sedang berpamitan pada orang yang disayanginya. Maksudku, ini tentang Prita. Maksudku, putri cantik. Dia menyelamatkan nyawanya. Kau masih tidak percaya? Lihat saja sendiri. Ya Tuhan, keluar dari sini. Au! Maafkan aku. Kau terluka lagi karena aku. Ayo silakan duduk. Maaf. Aku sangat menyakitimu. Aku minta maaf ya. Kau terluka parah. Kau butuh istirahat. Harus aku bawakan air. Sebentar dulu, kau harus duduk. Padahal aku hanya pura-pura, tapi dia sangat mengkhawatirkanku. Apa yang terjadi? Apa ini lelucon? Kau pembohong ya? Ayo bangun dari sini. Sebentar. Ayo keluar. Tunggu, dengarkan Keluar aku. dari kamarku. Awas kau datang lagi. Hei, dengarkan aku dulu. Ibu, kemarilah. Kita pergi dan lihat. Dia butuh banyak waktu. Kita harus cepat pulang. Iya, Nenek. Handphoneku sudah ada. Ayo kita pulang. Ayo. Ayo cepatlah, cepat. Bereskan semuanya. Rapikan ini. Yang ini juga. Yang ini kenapa di sini? Ya ampun. Kenapa kalian mengikuti aku? Ayo, lakukan pekerjaan kalian masing-masing. Sekarang, cepat keluar. Dulu, Bu. Keluar. Baik, Bu. Kami siap. Iya, Bu. Cepat. Baiklah. Ada Permisi. apa? Kau tampaknya bekerja keras. Memangnya apa yang terjadi? Apa ada acara hari ini? Oh, maaf, aku lupa. Apa upacara Hena Kritika hari ini? Kau meledek. Aku hanya bercanda. Kenapa kau berteriak? Aku tidak punya banyak waktu untuk bercanda. Banyak hal yang harus kulakukan. Hei, kenapa bajumu seperti ini? Ayo cepat ganti. Sana, ganti pakaianmu. Siapa Cepat. lagi yang kucandai kalau bukan kau? Aku akan mengganti pakaianku. Oh ya, Ayo, apa sana. kamu akan masuk ke sini semua? Apa menurutmu kan- ruangan ini cukup luas untuk kita semua? Tidak. Lalu? Kenapa ayah tidak berganti pakaian? Itu benar. Kenapa kau begitu khawatir? Semua orang menyuruhku mengganti pakaianku. Ya tentu saja. Kau rapi sekali. Ada selebriti yang datang. Banyak selebriti yang akan datang. Wah, luar biasa. Bagus sekali, Rishabh. Nenekmu akan bahagia. Rishabh, ngomong-ngomong, kuharap kau telah mengundang Abi dan Pragya juga. Ya, aku menelpon Abi. Dia bilang dia akan memberitahuku. Aku akan telepon. Tunggu dulu. Kau mengundang semua orang. Di mana undanganku? Kenapa kau membutuhkan undangan? Oh, serius? Kau menanyakannya? Sekarang, aku datang ke acara setelah kontrakku ditandatangani. Aku bintang yang jauh lebih besar dari Abi. Seorang bintang rock. 1.000 orang yang menghadiri konsernya, tapi aku ada 10.000 orang. Aku adalah bintang kriket terkenal dari Mumbai. Aku Karan Luthra. Tapi sepertinya aku tidak diperlakukan dengan baik. Sayang sekali. Kau sudah selesai? Menurutku aku tidak akan memperlakukanmu dengan baik. Kau superstar terbesarku. Kau mengerti? Kontrakmu sudah siap. Semua syaratmu sudah diterima. Biar ku ambil. Wah, hebat. Wah, sayang, apa yang kau lakukan? Kau akan membayar untuk menghadiri acara di rumahmu sendiri? Kenapa tidak, Bu? Tidak, anakku. Kau tidak boleh melakukannya. Karan, kau jangan pernah melupakan status elitmu. Sama seperti aku menyukaimu. Karan, ibu tahu kau seorang bintang. Tapi jangan anggap ucapan bibimu serius. Ibu? Maukah kau mengganti baju? Coba baca ini. Apa semuanya baik-baik saja? Sempurna, ini sempurna. Langsung tanda tangan ini. Kita tidak punya banyak waktu. Apa aku benar, Bu? Luar biasa. Apa yang terjadi, Bu? Kenapa Ibu tertawa? Karan, apa kau tahu surat apa yang baru saja kau tanda tangani? Bukannya surat kontrakku? Kontrak bahwa kau akan menghadiri acara sebagai balasan untuk Gajar Kahalwa bebas biaya. Tidak adil, itu tidak adil. Satu-satunya perbedaan, sekarang kau harus melakukan sebagai balasan atas Gajar Kahalwa. Ibu tidak mengerti kenapa kau bahagia. Kau baru saja tertipu oleh kami semua. Bu, aku tidak tertipu. Gajar Kahalwa yang dibuat olehmu artinya lebih dari sekedar uang bagiku. Oh sayang, Tuhan memberkatimu. Bu, dan aku sangat yakin tidak ada orang yang bisa membuat Gajar Kahalwa seperti dirimu. Oh, ibuku melakukannya. Dia pandai membuat kir. Ada sihir di tangan ibu. Kau makan yang ibu membuat dan aku makan yang ibuku buat. Kenapa ayah jadi sentimental? Aku merindukan ibuku. Ayo kita pergi dan bertemu ibuku. Dia Biar mereka selalu berangkat. saja begitu. Iya.